Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي يرعانا من رحمته وتفرقنا بطاعته تفرقا معصوما والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله. Puji dan syukur mari sama-sama mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan memberi petunjuk atau hidayah kepada kita bersama, sehingga para yang mulia hidayah berada dalam tempat pada rumah Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sangat berharga hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara hidayah yang ada daripada hidayah Allah mungkin dibagi sahaja anda berada di tempat yang buruk. Karena itu yang bahwa hidayah hanya semata milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mampu, tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada manusia yang lain. Sebagai contoh, guru yang paling sayang kepada Nabi adalah salah satunya adalah Abu Talib. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan yang Abu Talib tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid ketika beliau wafat, sehingga baginda Rasulullah tersebut maka baginda Allah mengutus Nabi dengan sebuah kalimat, dengan sebuah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Nabi petunjuk kepada orang yang kata cinta, tetapi yang dipetunjuk itulah milik Allah kepada siapa yang dipetunjuk. Maka dengan demikian hidayah yang terpilih Allah Subhanahu wa Ta'ala mari sama-sama kita pertahankan sampai menjelang sakaratul maut. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Imamul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Nabi al-Kirzam, la nabiyya ba'da, yang analina Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, manusia yang berani mengakui dirinya sebagai Nabi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Usaillah, dan itu terjadi ketika Khalifah Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah. Maka bahwasanya salah satu manusia yang bernama Usaillah
mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Maka orang yang pertama sekali mendeklarasikannya sebagai nabi palsu itulah Musailama. Karena dia dikenal sebagai seorang tokoh, maka diberilah julukan dengan Musailama al-Kadzdzab. Sehingga bawaannya Abu Bakar beserta kaum muslimin memerintahkan kepada kaum muslimin memerangi Musailama al-Kadzdzab beserta pengikutnya. Perang melawan Musailama al-Kadzdzab dalam sirah Nabawi yang disebutkan bahwa perang Yarmuk. Maka disebutkan perang Yarmuk karena terjadi di satu bukit, yaitu Bukit Yarmuk. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagai tanda terima kasih dari kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu memperbanyak selawat pada mereka. Selanjutnya selawat dan salam juga mari sama-sama kita sampaikan kepada keluarga beliau sekalian sebagai guru yang bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan kalimat thayyibah di akhir permukaan bumi. Yang meneguhkan muliakan kepada Imam Syekh selaku guru yang bersama, yang meneguhkan muliakan murid-murid peluncuran teristimewa kepada hadirin ibadah Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat Bapak izinkan kepada orang tua untuk menyampaikan sedikit mau'izah barangkali menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Menurut dengan sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa hati nasihat, agama itu adalah saling nasihat menasihati. Para hadirin ibadah Allah, mungkin dengan pada orang akan terpilih pemimpin nanti, pemimpin yang akan memimpin kita. Tapi berlain dengan yang nah hal lain yang lebih penting dengan orangnya apakah sudah mampukah dengan orangnya memimpin diri sendiri. Ada bagi untuk memimpin untuk yang ramai. Ada yang pribadi orangnya pun tak mampu untuk memimpin diri sendiri. Karena bakal Tuhan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan manusia tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama berkenaan dengan faktor jasmani. Yang kedua adalah faktor rohani. Jasmani. Jasmani adalah tubuh dasar yang dipilih Allah kepada kita. Dan dunia mampu memiliki tubuhnya. Sudah boleh ditanya yang apa? Tubuh tersebut adalah Tuhan yang dipilih kita. Yang kebutuhan yang ketika tugas di antaranya mungkin dalam situasi malam selama waktu begitu. Mungkin sebagai ketika orang baca lumrah situasi malam terbaik dan kuatnya. Yang merupakan kebutuhan pokok yang harus diberi kepada jasmani. Dan sebagai yang utama. Kemudian dibalik daripada di dalam celah-celahnya nama-nama yang lain. Kadang-kadang kita boleh hubungan dengan positif mungkin kahawa dan kopi, katanya kopi dan minuman-minuman yang lain. Mungkin di warna-warna yang lain berlai kepada makanan, kadang-kadang terpunya kepada dan makanan-makanan yang lain. Nyaman maksud adalah kebutuhan yang harus saya berikan kepada jasmaniah. Tapi ingat, jadi yang bukan itu yang bukan. Di balik jasmaniyah yang akan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah itu yang diberi kepada beliau yaitu rohani. Rohaniyahnya adalah Tuhan. Tuhan itulah roh yang diberi Allah kepada beliau yang berlebih Tuhan. Roh kepada beliau. Maka para hadirin ibadah sekalian. Dan makanan yang diberi kepada Allah syariat kalian yang pertama sekali yang harus diberi kepada kita. Syariat diperintahkan yaitu melaksanakan ibadah salat. Ibadah salat merupakan salah satu kebutuhan yang harus diberi
kepada rohaniat. Dan yang diwanti-wanti oleh Rasul terbukti ketika Rasulullah menjelang wafat. Rasulullah memang sempat mengucapkan kalimat ummati ummati as-salat. Rasulullah yang cinta kepada kita pesan terakhir ketika beliau karena wafat mendampingan kepada kita yaitu umat. Anak ingat ayat Rasulullah kepada Aisyah, Khadijah, anak, tapi yang diingat adalah ummati. Berlagu ingat ummati umatun as-salat. Salat. Maka salah satu kebutuhan yang harus tahu kepada rohani itu adalah sembahyang. Para hadirin ibadah sekalian, si ura si malam Allah bukan ibadah salat kebenaran budaya limbang bahwate ibadah salatnya adalah kebutuhan utama yang harus kita yakini kepada rohani yang kagum di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul-betul kita yakini ibadah salatnya sirah kubur kiamat yang awal diperiksa ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu indallahi as-salat. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-salat. Paling awal kubur kiamat yang diperiksa oleh Allah adalah ibadah salat. Apabila sembahyang sempurna, insyaallah ibadah yang lain pun akan ikut sempurna. Justru sebaliknya, ketika ibadah salatnya makin kekurangan, anak sempurna, maka ibadah lain pun akan ikut anak sempurna. Maka para hadirin, mari sama-sama. Ketika makin kekurangan, ibadah salat mari sama-sama kita. Pada tanggalan Allah Maha Bijaksana, Allah bersembahyang bukan pada salat yang berbuat. Sembahyang liru rakaat, sembahyang asar rakaat. Tapi sembahyang subuh 2 rakaat. Maka mengharuskan sembahyang subuh 2 rakaat. Karena penuh dengan taib dengan malam. Baca dah 2 rakaat. Balas begitu. Maka nunggu lepas 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Dia berat. Tapi 2 rakaat. Yang dunia bijaksana Allah Subhanahu. Anda juga sedang sebuah 2 rakaat. Sangat-sangat ringan sehingga mudah tapi nak jadi buat tapi ada yang umat takut semayang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita ada berpikir sampai ke final. Allah Maha Bijaksana, sangat sayang dan cintanya. Allah beri berbagai macam keringatan, ada kekurangan katanya. Maka para hadirin ibadah sekalian, baik sia-siakan ibadah salat. Ketika kita yang katakan bukan ibadah salat, maka baik Tuhan keluarga kitanya wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu dengan salat. Kadang-kadang ketika ramai bertanya, coba anak tidak kadang-kadang coba bayangkan perbandingan kita yang kadang-kadang rohani dengan jasmani. Ketika rumah kita langit tenang tak tidak ada rumah. Bahkan ketika amun dunia tinggal tu, anak jaga takut tapi tidak bawa betul yang ada jasmani. Tetapi giliran sembahyang kita sia-siakan. Padahal kita dikunan anak tak sembahyang benar. Apa isi apa itu Allah. Tapi kadang-kadang kita sia-siakan anak-anak kita kalau mungkin dengan mata kita aku nerakanya hanya kita. Tapi lihatlah dengan mata hati ketika anak terbiarkan hakikat sembahyang, maka kita hanya terbiarkan anak kita dalam waktu neraka. Para hadirin ibadah sekalian, yang mungkin sebagai bahan renungan bagi kita, yang memang mantan kita yang dalam golongan yang menyia-nyiakan ibadah salat, mari sama-sama kita perbaiki ibadah salat. Dah selesai dengan ibadah salat sebagai kebutuhan utama rohani, maka syariat gaduh kita. Lihatlah segala sembahyang subuh, sunat qabliyah subuh, lihatlah sembahyang zuhur, sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sembahyang isya, sunat berbagai macam ibadah sunnah. Pelapan tengah sembahyang duha,
tengah malamnya disyariatkan ibadah tahajud yang memang ibadah sunnah, tapi kita anggap remeh, kita anggap remeh ibadah sunnah, kita sepelekan ibadah sunnah. Karena tingginya iman seorang manusia itu karena ibadah sunnah. Karena sempurna iman seorang manusia, karena sempurna takwa seorang manusia, melainkan melaksanakan ibadah sunnah yang ditulis dalam kitab Kaisihakna. Karena sempurna takwa kita diucapkan melalui ibadah sunnah. Ketika takwa ibadah zuhur malam yang membuatnya bangun sama dengan untuk membedakan manusia, disitulah melaksanakan memperbanyak ibadah. Maka lahir nazikir kepada Allah, maka lahir nabaran tasbih tahmid tahajudkan yang satu mandul dalam syariat. Bukti mantap tak tidak mantap. Tak tidak dari tidak jaga kesehatan tergantung di syariat. Pada kemudian gantung Tuhan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da dengan syariat. Tadi mandum bertuntun oleh syariat. Jadi yang meninggal menentukan syariat. Maka tiga mandum tak ikuti tuntunan tersebut. Jika kalau kita menyebut ibadah wajib, maka tak perlu ibadah. Maka kanannya. Lagi ibadah penuh. Oleh ini adalah melakukan yang membuat kita kafir. Kepada yang begitu. Kepada hawa terpenuh. Kepada hawa melukat. Kekasih kemudian berbeda karena ibadah wajib menang sebagai perbandingan. Maka karena demikian, ketika Allah beri kesempatan maka beri baik dua, maka berbanyak ibadah kepada Allah. Dengan dadanya ketika kita yang ada ibadah kepada Allah, raya tak cukup, maka Allah yang lulus sunat menyatakan hukum ibadah. Anda dosa, kesempatan berbila Allah pada sia-siakan berapa mudah nafalah yang dia kadang non sembahyang duha lebih kemau juga karena Allah itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Adakah itu dengan ibadah sunatnya kita wajib? Maka para hadirin jangan kita remehkan ibadah sunnah. Ketika kita beri kesempatan ada Allah, kita sia-siakan. Para hadirin ibadah sunnahnya adalah kebutuhan rohani. Maka orang yang tidak semata-mata hanya fokus kepada jasmania, minta begitu, pakai kendaraan yang mewah, sementara rohani kuat. Padahal ini yang berusaha memperbaiki adalah ibadah Allah. Maka ketika hubungan manusia lebih akai kan tersebut. Namun untuk nak tantangan, nak ujian akai Allah juga nafsu. Beda dengan malaikat. Malaikat kepada Allah anda lebih nafsu, lebih akai. Sehingga dalam Quran juga malaikatnya la ya'suna Allah wa amruhu. Malaikatnya hendak ingkar kepada Allah. Budaya ini dilaksanakan. Ketika diperintahkan situ, berbeda dengan malaikatnya situ. Ada ujian. Tapi manusia dia lebih akal, lebih nafsu, atau nak ujian, nak cobaan akal. Dan manusia adalah makhluk yang sempurna karena nama dua, nak akal dan nafsu. Ada bandingkan dengan binatang. Binatang berpegang sendiri Allah. Lebih nafsu, hanya lebih akal. Ketika binatangnya hanya lebih akal, lemah kita. Mungkin ada orang boleh menaga. Ketika lemahnya kira ada tak wajar, maka mana akal? Wajar lemahnya hilang ini. Mana akal? Jadi jangan syariat. Anda boleh carikan kepada lemah dan lemahnya anak akal. Tapi karena kita yang bunuh, nak akal. Maka ketika lemah bunuh iran dan lemah, yang bermasalah kalau maka kaya tanggap ni pada undang jumpa dan dalam kaya kabar mana orangnya ada para lemah naira dalam kuah
Ketika dilakukan engkau, ibarat akal yang berbeda. Orang kita mesti menunggang. Hanya yang toto rumah lengkang kau, tiga bilung, nelung pelik. Dipegang nelung leher, ikan orang nelung pelik dan kita puja. Lemana kita ada takuro itu. Pada kau, kenapa harus itu? Tidak. Mana yang pada kau? Nasi. Lepas itu, ada mana yang tak pulau, tercapai, nah hari pada kau. Dan begitu orang, pernah begitu orangnya, burung berdasi mantap, di Jakarta dan berlaku. Kalau dalam desa ada telur kadang-kadang kalah, maka gunanya harta yang itu mana yang tegak ada nalu modal 20 negara 5 juta apa ada kau mana ada banyak nah ada yang kau perhatikan payah lagi ini mentu dan betul dalam bahasa kita yang benar dengan rasa arti rasa pada merampas hak orang lain walaupun melalui itu mau bedanya melalui mana kita para hadirin kepada Allah sekalian maka ketika kita lebih harta pun dia ada lihat maka dalam Al-Quran Allah tegak Quran pegang walaqad zarabna li jahannam nasran minal jinni wal ins dan sungguh kami campakkan dalam neraka jahannam kebanyakan daripada jin dan manusia. Itu yang ada begitu dia orang yang adalah hamba dan manusia. Ini hari kiamat dalam neraka jahannam penuh oleh Allah dengan manusia. Maka Allah yang utama manusia dalam neraka jahannam Allah berkata dalam Al-Quran lahum qulubun la yafqahuna biha kepada manusia lebih ada tapi ada tersebut la yafqahuna biha tidak memikirkan dengan hatinya dengan hati yang kita punya anak sedikit anak yang punya kuasa kau punya daroi lebih ada tapi hatinya hanya berfikir. Kemudian walahum ma'yun la yubsiruna biha kepada mereka kami berikan aklu mata tapi mata la yubsiruna biha aidin kalan dengan mata natural aidin kalan dengan matanya yang disebutna yang hadir dengan matanya hadis Nabi kalan dengan matanya yang kalau bukan yang belumnya masa-masa politik yang mungkin cukup dahsyat dengan hukuman dan sebagainya sehingga apa di dalam media dan sebagainya bukan hanya dalam yang sebenarnya yang harus melakukan yang hanya terbunuh kemudian walahum azal la yasma'una biha kepada manusia Allah la yasma'una biha bukan dengan telinganya dengan hidungnya dan kejihanan di bawah nasihat tausiah anak dengan hidung tersebut sehingga anak kita yang betul kita yang salah maka bau ayat Allah juga ulaika kal an'am mereka seperti binatang ayat Quran surah Al-A'raf ayat 10 70 dalam kedalam ulaika kal an'am mereka seperti binatang ketika lebih andai haitan sedikit dengan andainya lebih mata haitan kemalan dengan matanya ketika lebih piung haitan bina dengan piungnya yang harus nyata dengan yang harus nyata pun pada ujung ayat Allah ditulis ulaika kal an'am mereka itu seperti binatang dalam titik mata koma lalu apa bahkan lebih sesat. Jawab bayang dia teguran Allah kepada kita lalu agak bahkan lebih sesat dari kata ulaika al-muqarrabin mereka itulah orang-orang yang para hadirin ibadah Allah sekalian mungkinnya sebagai bahan dukungan kepada kita yang besar memang kita yang kuatnya yang melakukan Allah Subhanahu wa taala dalam golongan
yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf tersebut. Semoga benar. Kalaupun memang kalau dalam kalimat ayatnya, maka kata itu wasabiqu ila maghfiratin min rabbih. Maka boleh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima taubat kita dan mengampuni kita dosa-dosa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf di mana ada kurang. Jadi sama-sama doa menjaga dan baca doa buka yang tak salah dan salah mari sama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد زرعنا بجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. بارك الله لكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah atiyallah wa atiyur rasul la'allakum turhamun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.